Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Jemaat HKBP Depok 2, pada saat ini kita akan melaksanakan kebaktian perdana keluarga. Oleh karena itu kita persiapkan hati kita dan kita bernyanyi dari buku ND nomor 112 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 26 ayat 1. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang menyertai hatimu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini, pada malam hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 32 ayat 13 sampai ayat 21. Inilah firman Tuhan bagi kita.
Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 200 kambing jantan, 200 domba betina dan 220 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah, supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu juga harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu lama pertikaian antara Esau dengan Yakub ketika Yakub mengambil hak kesulungan Esau kakaknya. Demikian juga Yakub yang mencoba untuk menipu kakaknya. Demikian perkelahian antara dua bersaudara itu dimulai. Dan akhirnya adalah Yakub pun harus pergi meninggalkan Esau, karena Esau sudah benci kepada Yakub, karena Yakub mencoba dan dia berhasil memperdaya Esau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah percekcokan, pertikaian antara dua bersaudara tersebut. Apa yang bisa kita lihat adalah bahwa semangat bersaudara ternyata bisa ada racun di dalamnya ketika ada yang terlalu egois di dalam keluarga itu. Bayangkan bila kita hidup bukan dalam bentuk keluarga saja, itu pasti ada orang yang mencoba untuk mengambil keuntungan daripada itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, singkat cerita Yakub pun pergi, dan Yakub pun berkembang, Esau pun berkembang. Lalu tiba-tiba Yakub pun mengingat Esau kakaknya dan dia menyadari kesalahannya. Singkat cerita, Yakub bercoba untuk merekonsiliasikan dirinya kepada Esau, tetapi dia khawatir bahwa Esau juga akan tetap mengingat kesalahan Yakub kepada dia. Tetapi Yakub itu adalah orang yang berhasil, Esau juga demikian. Dari situ kita lihat bahwa Tuhan berkarya di dua kelompok yang berbeda ini, walaupun mereka ada jarak, ada pertikaian di antara mereka, tetapi bagaimana Tuhan tetap berkarya di dua kelompok ini yang saling bermusuhan ini. Lalu Yakub pun mencoba untuk berdamai kepada Esau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dari perdamaian antara Yakub dengan Esau? Yakub tahu dia harus berdamai dengan Esau, tetapi dia juga tahu mempersiapkan bagaimana dia berdamai dengan Esau. Bukan hanya di mulut saja dia mau berdamai dengan Esau, tetapi dari perbuatannya juga mengaplikasikan bagaimana motivasi dia untuk meminta maaf kepada Esau. Apa itu? Kita lihat begitu banyak ternak yang diberikan Yakub kepada Esau. Dan dia juga menjaga para penjaganya, mengingatkan kepada penjaganya
supaya menyampaikan itu kepada Esau dan dia membaginya berkelompok-kelompok sampai beberapa kelompok. Artinya itu semuanya akan diberikan kepada Esau dan dia mencoba untuk bagaimana merayu Esau ketika dia meminta maaf. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang pernah merusak tali persaudaraan ternyata bisa kembali bersatu. Kenapa? Karena semangat persaudaraan tadi ternyata tidak bisa luntur. Ketika Esau dikhianati oleh Yakub, ketika Yakub merampas hak dari Esau, Yakub pun merasa bahwa dia sudah bersalah. Mengapa? Karena yang dirusaknya adalah darahnya sendiri. Karena yang dirusaknya adalah abangnya sendiri. Demikian juga Esau yang terlanjur membenci Yakub, dia mampu untuk menerima Yakub kembali. Karena apa? Karena dia mengatakan kepada dirinya, aku membenci saudaraku sendiri. Oleh karena itu ketika aku membenci saudaraku sendiri, berarti aku juga membenci diriku sendiri. Oleh karena itu tidak boleh itu menjadi dasar bagiku untuk meniadakan Yakub. Oleh karena itu aku hanya mampu menerima Yakub karena dia adalah saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, semangat bersaudara, semangat kekeluargaan itu perlu dirajut. Bila ada yang bertikai dalam keluarga, momen ini mengingatkan kepada kita, berdamailah. Bila ada yang saling menjatuhkan dalam keluarga, pandemi ini mengingatkan ada persoalan yang lebih besar dari situ semua. Yaitu bagaimana mampu kita untuk mengatasi ini dengan semangat kekeluargaan, semangat bersama-sama. Itu yang bisa kita lihat. Bagaimana Yakub mempersiapkan itu semua, dia betul-betul mengorbankan dirinya untuk Esau. Dan dia juga memikirkan, mana tahu Esau juga masih tetap dendam, maka dia di belakang. Artinya mungkin kita bisa mengatakan bahwa terkadang rekonsiliasi itu, kedamaian yang mau dicapai, tetapi karena ada konflik di dalamnya, mungkin itu sulit dicapai pada saat ini. Oleh karena itu tariklah dulu dirimu, supaya engkau mampu untuk bisa diterima. Tetapi untung saja, akhir dari cerita itu semua adalah Esau ternyata tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Yakub. Esau ternyata tidak membutuhkan ternak itu. Dia ternyata lebih mengutamakan adiknya Yakub dibandingkan dengan ternak itu. Tetapi Esau sudah mengetahui bahwa dari ternak itu, jumlah ternak yang begitu banyak itu sudah memberikan arti kepada dia bahwa Yakub benar-benar meminta maaf. Makanya dari akhir cerita itu adalah dikatakan bahwa akhirnya Esau pun merangkul Yakub dan Yakub pun keluar dari persembunyiannya dan mereka pun berpelukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perdamaian terjadi ketika orang meninggalkan egonya. Orang yang berkonflik meninggalkan egonya. Udah bisa kita bayangkan Esau yang keluar dari egonya dan juga Yakub yang keluar dari tempat persembunyiannya, mereka bertemu dalam titik yang baru. Oleh karena itu perdamaian bisa terjadi bila kita dengan lawan kita meninggalkan area kita masing-masing dan kita mampu duduk bersama di area yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian dengan Yesus Kristus yang datang ke dunia. Dia keluar dari dirinya
tetapi Dia merindukan manusia yang keluar juga dari keegoannya, supaya terjadilah perdamaian antara manusia dengan Allah di dalam kehidupan yang baru. Oleh karena itu, sikap dan juga cara yang baru, paradigma yang baru dibutuhkan untuk membentuk kedamaian itu. Saudara-saudara yang terpapar COVID, tetap berjuang, keluarga berikan pertolongan, dan tetap mendoakan saudara-saudara kita. Bersama-sama kita mampu untuk melewati ini. Dan di dalam dasar pengharapan kepada Yesus Kristus, kita mampu untuk berdamai dengan situasi, dan kita mampu untuk menolong orang lain. Terpujilah Tuhan dalam setiap gerak manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami keluarga, Engkau memberikan kepada kami saudara-saudara, Engkau memberikan kepada kami teman-teman. Terkadang Tuhan, di dalam kehidupan berkeluarga, kami bisa dan sering menyakiti keluarga kami sehingga persaudaraan itu bisa renggang dan saling menyakiti. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk mampu berdamai dengan diri kami sehingga kami mampu meninggalkan pertahanan kami dan mampu untuk berdamai dengan saudara-saudara kami. Sehingga Tuhan, di dalam persaudaraan itu, di dalam kedamaian itu, kami mampu melewati masa-masa sulit ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, saudara-saudara kami yang terpapar pandemi, ajar kami Tuhan untuk setia bersama-sama dengan mereka, menemani mereka dan juga menopang kehidupan mereka, sehingga kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami itu mampu melewati masa-masa sulit ini. Di atas semuanya itu Tuhan, mampukan kami, berikan kekuatan dan juga kesembuhan, sehingga kami dapat kembali beraktivitas di dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Terpuji namamu Tuhan, dari kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, buku EDHKBP nomor 564 ayat 1. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta anugerah dari Allah dan persekutuan dari Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian.